Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Meliana Haindayani SKM Pemkes selaku dosen pengampu mata kuliah penulisan ilmiah dan Pak Irwandi Rahman SKM Pemkes selaku dosen pengampu metodologi penelitian. Perkenalkan, nama saya Hasrianti dengan NIM 22030450245 akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Hubungan Penggunaan Sosial Media dengan Kejadian Insomnia pada Siswa di SMA Negeri 5 Andrekang. Media sosial telah menjadi bagian penting dalam kehidupan, khususnya bagi remaja, yaitu sebagai sarana berbagi informasi dan komunikasi. Namun, penggunaannya yang berlebihan dapat menyebabkan dampak negatif, termasuk gangguan tidur seperti insomnia. Insomnia adalah kondisi sulit tidur yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental, serta produktivitas seseorang. Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2022, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 220 juta jiwa, dengan mayoritas pengguna aktif adalah remaja. Dampak buruk dari penggunaan media sosial yang berlebihan seperti gangguan pada ritme sirkadian tubuh akibat paparan cahaya gadget telah terbukti meningkatkan risiko insomnia. Prevalensi insomnia di Indonesia mencapai 67% dengan faktor penyebab utama seperti stres, kecemasan, dan kebiasaan menggunakan gadget pada malam hari. Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam mengenai hubungan penggunaan media sosial dengan kejadian insomnia. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi lebih lanjut apakah terdapat hubungan antara penggunaan media sosial dan kejadian insomnia pada siswa SMA Negeri 5 Andrekang. Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan penggunaan media sosial dengan kejadian insomnia pada siswa di SMA Negeri 5 Andrekang. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan penggunaan sosial media dengan kejadian insomnia pada siswa di SMA Negeri 5 Andrekang. Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu penelitian dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan program-program intervensi yang efektif untuk mengurangi kebiasaan penggunaan media sosial yang tidak sehat dan meningkatkan kualitas tidur remaja. Yang kedua, manfaat praktis. Penelitian ini dapat membantu sekolah dalam mengembangkan program-program yang mendukung kesehatan mental dan fisik siswa, termasuk program edukasi tentang penggunaan media sosial yang sehat. Selanjutnya, kajian teori. Insomnia adalah gangguan tidur yang ditandai dengan kesulitan tidur yang dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Menurut International Classification of Sleep Disorders, penyebab insomnia meliputi stres, kecemasan, kebiasaan hidup tidak sehat, dan paparan gadget sebelum tidur. Insomnia sering dialami remaja akibat perubahan hormon dan kebiasaan menggunakan media sosial hingga larut malam. Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi informasi, berinteraksi, dan membangun jejaring sosial. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi Informasi Republik Indonesia pada tahun 2022, 95% pengguna internet di Indonesia aktif menggunakan media sosial, dengan mayoritas pengguna adalah remaja. Durasi penggunaan media sosial rata-rata mencapai 3-5 jam per hari. Meskipun memberikan manfaat seperti kemudahan komunikasi dan penyebaran informasi, media sosial juga memiliki dampak negatif, seperti kecanduan, gangguan kesehatan mental, menurunnya produktivitas, serta terganggunya kualitas tidur. Penggunaan media sosial yang berlebihan, terutama pada malam hari, berkontribusi terhadap kejadian insomnia. Paparan cahaya dari gadget menghambat produksi melatonin, hormon yang mengatur siklus tidur, sehingga mengganggu ritme sirkadian tubuh. Ketergantungan pada media sosial juga dapat memicu stres dan kecemasan yang berdampak pada gangguan tidur. Adapun penelitian terdahulu, yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Han dan Suang pada tahun 2020 menunjukkan hasil bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara penggunaan media sosial dengan kejadian insomnia.
Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Bilin pada tahun 2019 menunjukkan hasil berbeda, yaitu tidak adanya hubungan yang signifikan antara penggunaan media sosial dengan kejadian insomnia. Hipotesis pada penelitian ini yaitu Handol tidak adanya hubungan penggunaan media sosial dengan kejadian insomnia pada siswa di SMA Negeri 5 Andrekang. Sedangkan hipotesis alternatif yaitu ada hubungan penggunaan media sosial dengan kejadian insomnia pada siswa di SMA Negeri 5 Andrekang. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif. Desain penelitian ini menggunakan metode cross-sectional. Pendekatan cross-sectional merupakan jenis penelitian yang menitikberatkan pengukuran atau observasi data variabel bebas dan terikat hanya sekali pada waktu yang sama dengan tujuan untuk menggambarkan keadaan fenomena atau relasi pada titik waktu tertentu. Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Januari sampai Februari pada tahun 2025, sedangkan lokasi penelitian akan dilaksanakan di SMA Negeri 5 Andrekang. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 5 Andrekang, sedangkan sampel yaitu sebagian dari populasi yang dapat diakses dan digunakan sebagai objek penelitian melalui proses pengambilan sampel. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif, yaitu data berupa angka yang diperoleh melalui pengukuran variabel-variabel yang diteliti. Jenis data yang digunakan adalah data primer, yaitu data langsung yang dikumpulkan dari responden atau siswa SMA Negeri 5 Andrekang melalui kuesioner. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 5 Andrekang yang memenuhi kriteria inklusi dan dipilih sebagai responden melalui teknik sampling. Pada penelitian ini, data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner secara online menggunakan Google Form kepada siswa SMA Negeri 5 Andrekang. Setiap responden diminta menjawab kuesioner berdasarkan intensitas pengguna media sosial dan gejala insomnia yang dialaminya. Sedangkan pengolahan data pada penelitian ini diperoleh dari kegiatan penelitian di lapangan dan dianalisis menggunakan teknik-teknik statistik. Penelitian ini menggunakan alat analisis program SPSS.